Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syafiq Aruliafi. Di sini saya akan presentasikan materi kuliah pengukuran besaran listrik. Pertama-tama kita masuk ke pengertian. Pengukuran adalah suatu pembandingan antara suatu besaran dengan besaran lain yang sejenis secara eksperimen, dan salah satu besaran dianggap sebagai standar. Sebagai pembandingan digunakan suatu alat bantu atau alat ukur yang sudah dikalibrasi. Contohnya pengukuran tegangan pada jaringan listrik. Dalam hal ini tegangan yang akan diukur diperbandingkan dengan penunjukan dari voltmeter. Nah, itu pengertian pengukuran ya. Lanjutnya, pengukuran dapat dibedakan atas satu pengukuran besaran listrik seperti arus atau ampere, tegangan, satuan volt, daya satuan watt, dan lain-lain. Dua pengukuran besaran non listrik seperti suhu, kuat cahaya, tekanan, waktu, velocity, dan lain-lain, masih banyak lagi. Selanjutnya, hal-hal yang penting diperhatikan pada pengukuran listrik. Yang ke satu, cara pengukuran. Cara pengukurannya harus benar. Pada pengukuran listrik terdapat beberapa cara, yaitu pilih cara yang paling ekonomis saja. Yang kedua, alat ukur. Nah, ini alat ukur harus dalam keadaan baik, secara periodik atau secara harus dicek atau kalibrasi. Penyimpanan, transportasi alat harus diperhatikan. Operator atau orangnya harus teliti. Keadaan di mana dilakukan pengukuran harus diperhatikan. Jika diperlukan laporan, maka pencatatan hasil pengukuran perlu mendapat perhatian. Untuk catatan digunakan buku tersendiri atau gunakan formulir tertentu. Yang selanjutnya masuk ke karakteristik alat ukur. Nah, karakteristik alat ukur ini adalah sifat yang dimiliki alat ukur yang berhubungan dengan unjuk kerja, batasan kerja, serta kualitas alat ukur guna menghasilkan output yang diharapkan. Nah, karakteristiknya itu harus akurasi atau ketelitian, presisi, kepekaan, resolusi atau daya urai, dan diskriminasi. Selanjutnya repeatability dan efisiensi. Yang terakhir linearity. Itu karakteristik alat ukur. Nah, ini alat ukur sendiri adalah alat yang digunakan untuk mendapatkan hasil perbandingan sebuah pengukuran terhadap nilai standarnya. Nah, pada umumnya alat ukur dibagi menjadi dua, yaitu ada absolute instrument dan secondary instrument. Absolute instrument itu yang digunakan sebagai acuan dasar pengukuran dengan tingkat ketelitian sangat tinggi dan biasanya digunakan pada laboratorium sebagai alat ukur standar. Dan yang secondary instrumennya itu dapat mengukur besaran listrik bila telah dikalibrasi lebih dahulu dengan membandingkan dengan absolute instrument. Yaitu pengertian alat ukur dan jenisnya. Nah, fungsi alat ukur itu sendiri yaitu untuk mengetahui nilai yang telah ditentukan sebagai ukuran baik tidaknya alat ukur yang akan dioperasikan. Nah, ketelitian hasil ukur itu ditentukan oleh
dua hal, yaitu kondisi alat ukur dan operator atau pengguna alat ukur. Dan selanjutnya itu ada tanda-tanda pada alat ukur. Tanda-tanda pada alat ukur. Nah, ini tanda semacam jendela itu alat ukur kumparan putar. Nah, ini jendela ada ininya, alat ukur kumparan putar dengan kumparan pembanding. Ini gambar apa itu, alat ukur kumparan putar dengan penyarah. Ini gambar semacam kumparan itu alat ukur besi putar. Ini juga sama seperti kumparan, itu alat ukur besi putar dengan kumparan pembanding. Ini ada lingkaran, terus ada titiknya, 3 garis, itu ada alat ukur induksi. Ini lingkaran 3 garis 2, alat ukur induksi dengan kumparan pembanding ya. Ini apa itu, gambar ini kayu apa itu, alat ukur elektrodinamis. Ini gambar ini alat ukur elektrodinamis dengan kumparan pembanding. Nah, selanjutnya ada lagi ini gambar sama yang kayak ini yang tadi ya. Ini kayak huruf Y, kawat Y, alat ukur kawat panas. Ini kayak magnet melengkung apa, alat ukur bimetal. Nah, gambar ini alat ukur elektrostatik. Ini alat ukur vibrasi. Nah, ini segitiga, ada garis di tengahnya itu seperti apa ini, lihat buku petunjuk. Nah, ini garis itu alat ukur arus arah. Ini seperti ular kayak gini lengkung, alat ukur arus bolak-balik. Ini garis ke atas dan ke samping itu letak vertikal. Ini garis ke samping ke bawah itu letak horizontal. Nah, ini terus sudut itu letak miring 60 derajat. Lalu ini semacam kayak gambar jaringan, alat astatis. Ini ada bintang, itu tegangan testing kalau tidak angka 0,5 kWh. Nah, ini 1,5 itu kelas alat ukur. Itu dia tanda-tanda pada alat ukur. Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis alat ukur. Menurut tipenya itu ada analog dan digital. Analog sendiri itu jenis alat ukur yang pertama, yaitu analog dengan ciri-ciri berupa tampilan jarum jam yang dilengkapi dengan range angka hasil ukur. Dengan kata lain, jenis analog lebih manual perhitungannya, sehingga dibutuhkan ketelitian terutama saat menentukan tegangan atau voltase yang cukup besar. Nah, selain itu akurasi hasil perhitungannya juga lebih rendah dibandingkan jenis digital. Nah, yang selanjutnya itu digital. Alat ukur jenis digital ini lebih sering digunakan karena cara kerjanya jauh lebih mudah dan akurat. Hasil alat ukur dapat dengan mudah dibaca pada layar digital yang tertera. Istilah lain dari multitester jenis ini adalah DVOM, Digital Volt Ohmmeter, atau DMM, Digital Multimeter. Pada tipe digital, selain dapat mengukur tegangan, hambatan, serta arus listrik, alat ukur ini juga mampu melakukan pengukuran pada Fe transistor yang ada pada tipe-tipe tertentu saja. Itu jenis-jenis alat ukur ya, menurut tipenya. Nah, ini contoh gambar alat ukur analog dan digital ya. Ini yang analog menggunakan jarum ya. Ini digital, ada layarnya digital. Nah, selanjutnya menurut arus. Menurut arus itu ada 3, yaitu arus arah, arus bolak-balik, dan arus searah dan bolak-balik.
Yang terakhir, ya, ini macam-macam alat ukur ya. Macam-macam alat ukur, yaitu ada alat ukur listrik, fungsinya untuk mengukur besaran-besaran listrik. Alatnya itu seperti voltmeter, multitester, ampermeter, ohmmeter, kWh meter, tang ampere, pasa polarity, dan masih banyak yang lain lagi. Nah, alat ukur panjang yang kedua, alat ukur panjang, fungsinya sebagai alat untuk mengukur satuan panjang. Itu alatnya itu seperti penggaris, meteran, jangka sorong, mikrometer, dan skrup. Yang ketiga, alat ukur massa. Alat ukur massa itu fungsinya untuk mengetahui berat suatu benda. Nah, itu contoh alatnya yaitu neraca atau timbangan dengan berbagai tipe sesuai dengan kebutuhan ya. Yang keempat, alat ukur waktu. Itu berfungsi untuk mengukur satuan waktu. Alatnya itu seperti jam tangan, jam dinding, stopwatch, dan jam pasir. Yang terakhir, yang kelima, itu alat ukur temperatur. Fungsinya untuk mengukur suhu dan biasanya digunakan untuk mengukur suhu pada suatu ruangan. Alat ini berupa termometer dan masih banyak lagi yang lain. Yang terakhir itu contoh macam-macam contoh alat ukur ya yang tadi disebut. Ada voltmeter. Voltmeter itu untuk mengukur besarnya tekanan listrik. Amperemeter itu untuk mengukur besarnya arus listrik yang mengalir. kWh meter itu fungsinya untuk mengetahui berapa daya yang digunakan setiap jamnya. Dan termometer itu berfungsi untuk mengukur panas atau dingin suatu benda ataupun ruangan. Dan masih banyak lagi contoh alat ukur. Nah, sekian, terima kasih. Segitu saja presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.